Selamat pagi anak-anak, hari ini Miss Sisil akan mereview kembali materi PAT tematik 3G, yaitu tentang perkembangan teknologi. Materi yang akan keluar pada PAT tematik 3G adalah kalimat utama, teknologi pangan, teknologi sandang, teknologi komunikasi, teknologi transportasi, luas dan keliling persegi satuan, simetri lipat dan putar, serta soal cerita keliling. Kita akan bahas satu persatu ya. Kalimat utama. Kalimat utama adalah kalimat yang berisi ide pokok. Paragraf biasanya terletak di awal atau akhir kalimat. Kalau di akhir kalimat biasanya ada kata jadi, oleh karena itu, dan dengan demikian. Yuk kita mulai cari. Di sini ada bacaan. Kegunaan pakaian yang pertama adalah untuk menutupi dan melindungi tubuh. Pakaian melindungi kita dari terik matahari. Selain itu, pakaian juga dapat melindungi kita dari angin, hujan, dan cuaca dingin. Jika cuaca dingin, kita memakai pakaian khusus seperti jaket. Nah, kalimat utama adalah berada di awal kalimat yang Miss Sisil hitamkan ini. Kenapa di awal kalimat? Karena pada awal kalimat di sini sudah tercantum pokok bahasan, yaitu tentang kegunaan pakaian. Sedangkan kalimat nomor 2, 3, dan 4 hanya melengkapi dari penjelasan kalimat yang pertama. Ya. Lalu yang kedua, kain tenun merupakan kain tradisional Indonesia. Kain ini memiliki corak yang indah, biasanya digunakan pada acara adat, misalnya upacara pernikahan. Kalimat utama pada paragraf kedua ini juga ada di awal kalimat, yaitu kain tenun merupakan kain tradisional Indonesia. Kenapa di awal kalimat? Karena pada awal kalimat ini sudah menjelaskan tentang kain tenun. Sedangkan kalimat nomor 2 dan nomor 3 ini hanya sebagai penjelas dari kalimat nomor 1 ya. Jadi yang paling penting kalau kalian ingin melihat kalimat utama, coba cek di awal kalimat atau di akhir kalimat. Kalau di akhir kalimat pasti ada kata jadi, oleh karena itu, atau dengan demikian. Lalu, perkembangan teknologi pangan. Ini dia. Ada beberapa bahan makanan seperti buah, kacang kedelai, sayuran, dan daging. Apa saja ya hasil olahannya? Kalau buah dapat diolah menjadi selai atau keripik buah. Kacang kedelai dapat diolah menjadi tempe, tahu, susu, dan kedelai. Sayuran dapat diolah menjadi keripik sayur. Daging dapat diolah menjadi sosis, bakso, kornet, atau sarden. Nah, tahukah kalian bagaimana bentuknya sarden? Sarden menggunakan teknologi pengalengan, ya artinya memasukkan makanan ke dalam kaleng supaya makanannya itu menjadi lebih awet dan tahan lama. Contohnya lain adalah yang menggunakan kaleng itu ada sarden, manisan buah, ataupun susu cair kaleng. Nah, ada juga makanan tradisional, misalnya gambar yang pertama ini adalah soto Banjar dari Kalimantan Selatan. Kemudian gambar yang kedua ada gudeg dari Yogyakarta, dan gambar yang ketiga ada rendang dari Sumatera Barat. Yang kedua tentang perkembangan teknologi sandang. Seperti kita tahu ada 3 macam bahan pakaian yang kita bahas, yaitu kapas, rambut domba, dan tanaman rami. Kapas itu akan menghasilkan kain katun, ya. Contohnya itu untuk pembuatan kaos kita, kaos untuk main atau baju renang. Rambut domba itu akan menghasilkan kain wool. Nah, biasa kita pakai untuk jaket atau sweater. Tanaman rami itu akan menghasilkan kain linen, ya. Nah, ini adalah 3 olahan yang harus kalian ingat. Jenis-jenis pakaian apa saja? Ada pakaian main, ya, untuk kita main, ada pakaian seragam, ada baju tidur, ada juga pakaian olahraga. Nah, ini juga ada pakaian profesi. Kalau yang ini untuk dokter, lalu ini untuk pramugari, ini untuk pilot, polisi, ataupun kalian ketika sekolah menggunakan seragam. Lalu kita juga akan membahas perkembangan teknologi komunikasi.
Alat komunikasi dibagi menjadi 3, ada tulisan, suara, dan ada alat komunikasi jarak jauh. Kalau tulisan berarti cuma berupa tulisan, contohnya surat atau email. Surat ini zaman dulu ya, sedangkan email sudah ada di zaman sekarang. Suara itu dari dulu, proses perkembangannya ada kentongan, lalu telepon kabel, dan sekarang menjadi handphone. Ini untuk alat komunikasi suara. Sedangkan jarak jauh itu ada telegraf, faksimili, HP, dan media sosial. Apa itu media sosial? Nah, ini adalah media sosial. Mungkin kalian punya ya, entah itu Instagram, atau Facebook, email, Gmail, YouTube, dan sebagainya. Nah, ini dapat menyatukan orang yang berada di jarak jauh menjadi lebih dekat dengan kita melalui komunikasi melalui media sosial. Lalu perkembangan teknologi transportasi. Alat transportasi juga dibagi 3, ada darat, laut, dan udara. Darat contohnya delman, becak, mobil, motor, bus, atau kereta. Laut contohnya kapal laut. Kapal laut juga dibagi-bagi menjadi kapal feri, kapal layar, atau kapal pesiar. Kapal feri biasanya itu mengangkut penumpang untuk ke suatu daerah ya dengan muatan yang cukup banyak. Kapal layar biasanya di kapalnya itu terdapat layarnya. Kemudian kapal pesiar itu adalah seperti ini gambarnya, kapal yang difasilitasi dengan fasilitas yang mewah. Mungkin ada kolam renang, ada hotel di dalamnya, dan biasanya untuk mengunjungi luar negeri untuk berwisata. Lalu di udara ada pesawat, ada juga helikopter. Nah, ini adalah contoh kereta alat transportasi darat berupa kereta namanya maglev. Ini menggunakan magnet, tenaga magnet ya, dalam menggerakkan kereta maglev ini. Kemudian kita juga belajar tentang luas dan keliling persegi satuan. Nah, ketika kalian ditanya keliling, yang harus kalian ingat adalah menghitung garis pinggirnya. Kita mulai ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. Maka keliling dari bangun ini adalah 14 persegi satuan. Ketika kalian ditanya luas, kalian tinggal menghitung jumlah kotaknya. Kita mulai ya. 1, 2, 3, 4. Maka luasnya 4 persegi satuan. Lalu kita belajar juga tentang soal cerita keliling bangun datar. Nah, kalau dengan gambar, kita bisa menjumlahkan seluruh angka yang ada di keliling gambar. 2 tambah 3 tambah 3 tambah 3 tambah 2 sama dengan 13 cm. Lalu bisa juga dengan soal cerita. Miss Eka memiliki buku berbentuk persegi panjang dengan panjang 15 cm dan lebar 10 cm. Berapakah keliling persegi panjang buku milik Miss Eka? Nah, ini persegi panjang ya maksudnya. Kita tinggal menggambarnya. Panjangnya 15 dan lebarnya 10. Maka 10 tambah 15 tambah 10 tambah 15 sama dengan 50 cm. Ya, itu tadi adalah soal cerita keliling bangun datar. Nah, kalian bisa pelajari video ini untuk mengetahui apa saja materi di tematik 3G yang akan keluar. Dan kalian juga bisa mengerjakan soal-soal latihan yang ada di buku tematik 3G untuk kalian pelajari. Terima kasih anak-anak.